Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar Pisces semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Tentunya harus ya. Oke Pisces, bersama aku Maila. Kita hari ini kembali. Kali ini kita akan pilih sendiri jawab pertanyaannya ya. Kita akan tentukan di sini ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita akan ambil 2 pertanyaan ya di sini buat Pisces. Nanti kita akan buka, baru kita lihat dari kartu ya. Nah, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, kita akan ambil di sini 2 pertanyaan, dua ya, buat kamu renungkan, kamu rasakan. Apa yang ingin kamu ketahui di sini buat Pisces? Oke, kita akan ambil 2. Ini sudah 2. Kita sisihkan dulu. Oke. Kita akan buka apa di sini. Nah, buat teman-teman Pisces yang punya ide untuk suatu pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita masukkan ke mangkoknya ya. Oke. Di sini ada apakah dia serius terhadap kamu? Nah, apakah dia serius terhadap aku? Oke, nah itu. Ini pertanyaan kamu yang pertama. Yang kedua, apakah dia serius sama aku? Oke, nah ini yang kedua. Apa rencana dia ke depan bersama aku? Nah, ini ya pertanyaan kamu 2. Kayaknya berhubungan ya di sini. Apakah dia serius terhadap kamu? Apa rencana dia terhadap kamu ya? Selanjutnya terhadap kamu, kita akan lihat di sini ya buat Pisces. Bagi kamu yang menginginkan pertanyaan seperti ini dalam hati kamu atau dalam pikiran kamu boleh lanjutkan menonton video ini ya. Oke. Kita akan sapa dulu kartunya buat Pisces. Kamu rasakan, kamu bayangkan dia ya. Ya, apa yang dia rencanakan bersama kamu, atau apakah dia serius terhadap kamu ya, apakah ingin berkomitmen ya, itu mungkin ya artinya ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kamu rasakan energi kamu dan energi dia ya. Kamu rasakan energi kamu dan energi dia. Wheel of Fortune, ada Eight of Cups, ada Queen of Swords. Kita ambil 3 lagi kartunya. 2 ya. Maaf. Untuk kartu pertama, baris pertama, ada Five of Wands, ada Queen of Cups. Nah, kita lanjutkan. Nanti kita sesuaikan aja dengan pertanyaan yang ada. Oke. Ada Knight of Swords, Pack of Pentacles, Nine of Pentacles, The High Priestess, Eight of Wands. Di sini ada Pack of Swords. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya di sini. Dan ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Elemen panah ya, Taurus, Virgo, Capri. Nah, itu zodiak yang dengan kamu. Dan juga ada elemen air ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, kita lihat di sini. Apakah dia serius terhadap aku? Ya, apakah dia serius terhadap kamu ya, maksudnya ya, Pisces. Apakah dia benar-benar hubungan ini ya bisa akan berkomitmen ya, itu ya yang kamu inginkan di sini. Terlihat di sini ada Wheel of Fortune, di mana ada suatu rasa pengen ada perubahan di kamunya dari hubungan kamu dengan dia. Terlihat jelas di sini bahwa ya kamu sering terjadi konflik dengan dia. Terjadi konflik atau mungkin sering beda pendapat
atau ya sering ada ya tidak pernah si ide, atau sering suka menyalahkan ya, atau egonya di sini mungkin masih sama-sama belum stabil gitu ya. Nah, terlihat di sini ada konflik, sering terhadap konflik ya. Dan sering juga kamu blokir-blokiran nih gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu jadi kepikiran, dia serius nggak sih sama aku gitu loh. Secara dia itu sering tidak mau mendengar apa yang aku bilang gitu ya, dan dia sangat egois gitu ya. Nah itu, walaupun gambaran di sini terlihat dia seseorang yang mapan, atau terlihat dia seseorang yang berjiwa besar, tapi setelah ketemu dengan sama-sama ketemu, dia sama-sama ego gitu loh. Bisa dikatakan kamu dengan dia itu seumuran, jadi punya ego yang masih belum turun naik ya, maksudnya itu masih belum stabil ya, masih turun naik. Jadi apa-apa nanti gitu ya, ada sesuatu mungkin tidak bisa nih dikompromikan, tahu-taunya konflik jadinya gitu ya. Jadi disinilah kamu pengen ada perubahan dalam hubungan kamu. Perubahan itu seperti apa? Ya ke kebaikan. Aku nggak pengen lagi nih ada konflik. Aku nggak pengen lagi nih ada kita tuh kelahi terus, berantem terus gitu ya. Aku pengennya damai-damai aja gitu. Nah, ya, itu ya. Nah, kita lihat di sini ada Eight of Cup. Di sini dia memang ya, kadang-kala kamu punya pemikiran, punya rasa bahwa rasanya ingin meninggalkan hubungan ini. Itu ya. Karena sudah rasanya kamu juga capek, jenuh, karena tidak ada kelihatan bahwa keseriusan dia, karena tidak ada komitmen juga di sini. Sementara kamu ya rasanya sudah mapan gitu loh. Di arti kata di sini dari segi umur kamu sudah pantas ya untuk menikah ataupun untuk berkomitmen dengan seseorang, tapi dianya masih ingin bermain-main gitu loh. Makanya sehingga terjadi sering ada konflik di sini. Itulah perubahan yang ingin kamu lakukan sebenarnya. Jadi rasanya pengen untuk meninggalkan hubungan itu, karena kamu beranggapan di sini, tanpa dia sebenarnya aku bisa kok sendiri gitu loh. Tanpa dia ya aku sebenarnya bisa gitu loh. Enggak terlalu masalah gitu loh. Karena secara ya kita itu banyak berantemnya gitu. Itu yang membuat kamu di sini berkata, apakah kamu serius terhadap aku gitu. Kalau seandainya serius, apa coba? Apa yang kamu perjuangkan buat aku? Nah, itu di sini yang pengen kamu lihat ya. Oke. Nah, ini untuk sebagian kamu ya. Apakah dia serius terhadap kamu? Kalau dikatakan sebagian dari kamu itu ada yang gak serius ya. Terlihat dari kartu baris pertama itu. Dimana sering terjadi bahwa ya tidak ada kayak chemistry itu, sudah gak merasa gitu loh. Feel-nya itu sudah ya kayaknya sudah lewat gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa apakah kita berjodoh, apakah tidak gitu ya. Karena aku merasakan bahwa ya tidak pernah ada kenyamanan lagi, tidak ada pernah kamu tidak menghargai aku lagi, menghargai pasangan hubungan kita ini gitu loh. Ya itu yang membuat kamu merasa ingin move on aja gitu. Itu sebagian dari kamu di sini. Ya, jadi pertanyaan kamu di sini sebenarnya udah kamu jawab sendiri gitu. Kalau ternyata dia seperti itu, tidak ada hal untuk menuju ke depan, ya udah kamu move on aja di sini. Nggak perlu kamu pikirkan dia lagi gitu loh. Kamu fokus aja ke depan. Ke depan seperti apa? Nanti akan ada perubahan secara drastis di sini buat kamu. Setelah kamu bisa move on, ya. Dia terhubung dengan pertanyaan kedua. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada perubahan. Ada sesuatu yang tumbuh. Ya, bisa saja kamu ketemu dengan seseorang, ya. Kamu ya ada seseorang yang mungkin akan memperjuangkan kamu gitu ya. Terlihat juga di sini. Ada Eight of Wands juga di sini ya. Adanya perubahan kebaikan di sini. Bisa saja dari dia ya. Dari dia akhirnya datang kembali ke kamu, atau di sini kamu ada perubahan dalam diri kamu setelah kamu move on ya. Bagi kamu yang masih mencintai orang lama gitu ya, bisa saja kalau seandainya dia punya ada niat untuk berubah, ya di situ ada perubahan.
Kamu mungkin bisa saja memberi kesempatan ke dia gitu ya. Tapi bagi kamu tidak menginginkan bisa move on di sini, perubahan itu juga akan ada. Kamu akan bisa buka hati kamu untuk orang lain. Ada seseorang nanti yang akan memperjuangkan kamu di sini. Oke. Sehingga itu yang membuat kamu merasa bahwa ya ada pertanyaan, apa rencana dia ke depan bersama aku? Nah, apa rencana dia? Setelah dia ada perubahan, ya, rencana dia di sini, kalau memang dia pengen berubah, itu artinya dia pengen serius sama kamu. Ya, itu rencananya dia. Jadi bisa dikatakan dia pengen serius sama kamu. Karena ada perubahan di sini dalam hubungan kamu dengan dia ya. Buat Pisces. Tetapi masih terlihat ada sesuatu yang mungkin dia ragukan atau dia pertimbangkan di sini. Kenapa? Dari segi finansialnya dia. Ya sebenarnya dia inti mau datang dulu nih ke kamu. Buat dia yang sudah berubah, buat dia yang punya keinginan pengen berubah di sini. Karena dia beranggapan masih mencintai kamu, masih ada rasa terhadap kamu gitu ya, Pisces. Jadi itu di sini itu yang membuat dia merasa aku harus berubah. Aku harus bisa mendekati kamu lagi. Aku harus bisa menuju kamu lagi. Nah, gitu. Karena yang aku rasakan ke kamu itu masih rasa ya gimana ya, rasa cinta gitu loh. Nah, memang keegoan aku itu membuat dampak dalam hubungan kita. Tapi aku sudah menyadari tidak seharusnya aku seperti itu. Harusnya aku bisa mempertimbangkan semuanya. Seharusnya aku bisa mengalah terhadap kamu. Nah itulah perubahan yang dia miliki saat ini. Jadi sehingga dia mencoba mendekatkan diri juga kepada Tuhan, di mana sisi spiritualnya itu muncul ya. Muncul di mana dia ingin bahwa perubahan itu ya aku berserah diri kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan berikan jalan kepada aku. Ya aku juga yakin bahwa Tuhan yang menegur aku saat ini. Karena bisa saja aku mendapatkan karma dari itu semua gitu ya. Nah itu ya buat Pisces. Akhirnya kamu juga merasakan bahwa dari segi finansialnya kamu akan merasakan bahwa akan ada keberkahan setelah ada kebaikan buat kamu. Kamu pengen berubah di sini. Kamu ingin ada perubahan dalam hidup kamu. Semuanya itu berkat keinginan kamu, berkat doa kamu juga gitu ya. Sehingga itu semuanya berubah. Baik dari segi finansialnya kamu gitu ya. Itu sangat berubah sekali. Ada perbaikan di sini. Dan kamu akan memperjuangkan dia. Dan dia juga memperjuangkan kamu di sini. Itu terlihat di sini. Oke. Dia akan perjuangkan kamu di sini. Ada kartu Knight of Swords, sesuatu energi yang cukup besar yang dirasakan, di mana bahwa dia ingin menuju ke kamu lagi. Karena dia merasakan bahwa di kamulah kebahagiaan aku gitu ya. Karena dia juga jadi itulah rencana dia ke depan itu dia pengen menuju ke kamu, dia pengen mendatangi kamu lagi, dia pengen berkomitmen sama kamu, bisa saja ya. Karena terlihat di sini ada perubahan ke kebaikan dari diri dia ya menuju ke kamu gitu. Supaya kamu bisa memaafkan dia, menerima dia kembali. Nah, itu ya. Gambaran dia di situ ya. Oke, kita akan lihat lagi cerita kamu selanjutnya ya. Tapi ingat buat Pisces, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Dan bagi kamu yang resonate, silakan dilanjutkan menonton video ini ya. Semoga kamu bisa terhibur, oke? Dan bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, ada kontak person yang ada di kolom deskripsi, bisa kamu hubungi itu ya. Dan jika kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, cek aja di kolom deskripsi. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, kita akan lihat di sini lagi cerita kamu selanjutnya ya. Buat Pisces. Oke. Buat Pisces. Pisces. Seperti apa cerita selanjutnya tentang kehidupan kamu? Kita akan buka 3 kartu. Calling your soulmate. Nah, ini dia. Ternyata memang di sini ada rasa cinta memang di antara kamu dengan dia.
Dan di sini ada juga true love ya. True love. Jadi bisa dikatakan dia tetap akan memperjuangkan kamu. Dia akan menuju kamu. Kenapa? Dia merasakan true love-nya. Ada rasa cinta yang sesungguhnya dalam diri kamu. Itu yang dirasakan oleh dia. Jadi dia tetap optimis di sini. Walaupun bagaimanapun berantemnya, sering berkonflik kamu dengan dia, atau sering blokiran gitu ya, sering lost contact gitu ya, tapi dia tetap optimis bahwa kamu itu akan jadi jodoh aku gitu loh. Jadi Pisces, bagi kamu yang benar-benar yakin dia jodoh kamu, ya tetap yakin di hati kamu gitu ya. Perjuangkan dia. Nah, itu sih di sini. Optimis lah. Walaupun kadang-kadang ada racunnya ya di situ, maksudnya itu ada sesuatu yang mungkin godaan-godaan ya seperti konflik tadi gitu ya. Tapi kamu tetap optimis di sini. Kamu merasa bahwa cinta sejati kamu itu memanggil kamu gitu ya. Memang Tuhan di sini menggambarkan bahwa mengirimkan dia sebagai cinta sejati kamu ya, walaupun di sana banyak halangan dan rintangan, banyak suatu hambatan menjelang kamu ketemu ya, menjelang kamu ingin berkomitmen gitu ya. Itu banyak sekali halangan dan rintangannya. Tapi semua itu bisa kamu lakukan. Kenapa? Kamu optimis dengan jodohnya kamu itu gitu loh. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa ya, aku harus optimis. Aku tahu kamu itu jodoh aku. Jadi bagaimanapun kita terpisah, kita sering on off, akhirnya kita balik lagi gitu. Itu ya. Pisces, itu yang kamu rasakan di sini, Pisces. Nah, oke. Semoga di sini memang benar-benar cinta sejatinya kamu ya yang akan datang, ataupun yang bisa akan bertemu, dan itu semua butuh perubahan ya. Perubahan walaupun kamu saling mencintai dulunya, ya terjadi konflik. Nah, itu mungkin pendewasaan ya dari hubungan kamu, atau pendewasaan dari umurnya kamu gitu ya, kepribadian kamu gitu. Jadi itu yang membuat kamu nantinya bisa belajar dari situ, belajar dari masalah-masalah yang ada. Jadi kayaknya lebih menghargai hubungan nantinya gitu ya buat Pisces. Jadi bisa dikatakan dia itu memang tulus sih sama kamu, dia serius sama kamu ternyata gitu ya. Walaupun di awal itu terjadi konflik, banyak rintangan dan halangan, tapi ternyata setelah terpisah dari kamu, dia itu ya pengen menuju kamu lagi, pengen berusaha datang ke kamu lagi, pengen berkomitmen sih kalau dilihat di sini. Oke. Nah, kita di sini ada kartu angka ya. Ada kartu angka di sini. Bisa dikatakan angkanya keberuntungan kamu, angka lahir, angka kamu jadian sama dia. Bisa kamu artikan sendiri ya. Kita akan lihat di sini angka keberuntungan kamu apa yang muncul. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Ada angka 9, something comes to an end ya. Jadi ada sesuatu yang datang dan ada sesuatu yang pergi juga. Jadi mungkin bisa dikatakan dia setelah putus akhirnya dia datang lagi gitu ya. Itu bagi kamu yang masih mencintai, saling mencintai. Tetapi bagi kamu di sini yang mungkin menginginkan orang baru, ya kamu harus optimis gitu loh. Bisa menemukan seseorang yang benar-benar ya akan terkoneksi sama kamu gitu. Nah itu. Wah, ada angka 10. You will start all over again. Jadi ya kamu akan bisa memulai sesuatu yang sudah berakhir. Ya kamu mulai kembali gitu loh. Jadi bisa saja kamu sudah terputus di awal, dan akhirnya kamu bisa kembali lagi gitu ya, bersama lagi gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sini. Dan ada angka 2. It is progressing well now. Progres yang sangat baik sekali ya. Dimana bahwa kamu ya mungkin akan bisa bahagia ya dengan pasangan kamu. Prosesnya sangat mudah sekali ya, kayaknya sangat gampang sekali, dan tidak ada halangan dan hambatan kayaknya. Walaupun ada, itu semuanya bisa kamu atasi. Oke. Di sini ada kartu hari. Kita akan lihat hari keberuntungan kamu hari apa aja, atau hari lahirnya kamu ya. Oke, kita akan pelajari kartunya. Nah, kita ambil 3. Ada Tuesday. Nah, di sini ada Tuesday. Take a stand, follow your energy. Dimana bahwa kamu
saat kamu terpisah, bisa saja kamu lagi mengumpulkan energi kamu nih, kamu lagi pengen move on nih, kamu lagi pengen untuk healing nih. Ternyata setelah kamu healing, setelah kamu move on, dia datang lagi gitu loh. Jadi itu bisa saja ya. Ada Saturday di sini, search for joy, stay a girl. Jadi di sini kamu pengen ya mencari sesuatu, bisa saja minggu ini, weekend ini kita kemana ya gitu ya, atau punya rencana nih planning apa gitu ya. Bisa saja di hari ini hari baiknya kamu untuk melakukan suatu kegiatan atau apa gitu ya. Ada Tuesday, start being creative, put down a marker. Jadi bisa dikatakan hari baiknya kamu di sini buat Pisces. Nah, kita akan lihat lagi di sini ada kartu zodiak. Kita akan lihat zodiak apa yang dominan dengan kamu saat ini ya. Oke. Zodiak apa yang dominan dengan kamu saat ini? Ada Libra, enjoy your time. Saatnya kamu bersama Libra bersenang-senang gitu ya. Oke. Nah, di sini ada Virgo, harvest the crop. Zodiaknya bisa saja akan cocok dengan kamu. Ya mungkin ada chemistry nantinya dengan kamu. Ada Capricorn, perceive sukses. Bisa saja ini ada kesuksesan buat kamu. Di sini ada waktu 10 minggu atau 10 bulan, dan di sini juga ada 6 minggu atau 6 bulan ya. Bisa saja waktunya kamu membutuhkan untuk healing ataupun untuk ketemu dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia gitu ya. Seperti itu buat Pisces. Oke, Pisces. Nah, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kamu bisa terhibur dengan apa yang sudah kita jabarkan tadi ya. Oke, dadah Pisces.